Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 13031841116 dari kelas IT 4203, jurusan S1 Teknologi Informasi. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, yaitu Basic Query Processing. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar relasional, yaitu selection, project, dan union, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Pak Gede Agung Ariwi Sudiawan. Baik, selamat menyaksikan. Oke, lanjut ke penjelasannya. Di sini kita akan membahas tentang aljabar relasional, yaitu tentang selection, project, dan union. Dimulai dengan penjelasan dari bahasa query relasional formal. Bahasa query relasional formal merupakan bahasa antara yang digunakan basis data, yaitu SQL dikonversi menjadi bahasa relasional formal sehingga dapat diterapkan sekumpulan informasi untuk memperoleh query paling efisien. Terdapat dua jenis bahasa query relasional formal. Yang pertama itu ada aljabar relasional, dan yang keduanya ada kalkulus relasional. Dan di sini kita hanya akan menjelaskan tentang aljabar relasional. Kita hanya akan diskusi tentang ini saja. Kemudian, apa itu aljabar relasional? Aljabar relasional menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah bagian dari ilmu komputer, cabang dari logika predikat tingkat pertama dan aljabar himpunan, yang menangani suatu set relasi hingga yang memiliki sifat ketertutupan dengan operator-operator tertentu. Operator ini bertindak dengan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi gabungan. Jadi, hasil dari aljabar relasional itu menghasilkan suatu relasi gabungan. Kemudian, operasi-operasi dasar dari aljabar relasional atau fundamental operation dari aljabar relasional itu ada 6. Yang pertama itu ada select, project, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Dan di sini kita hanya akan membahas tentang select, project, dan union. Selanjutnya, fungsi dari operasi-operasi dasar aljabar relasional. Yang pertama, ada selection. Operasi select berfungsi untuk menyeleksi tuple-tuple yang memenuhi predikat yang diberikan dari sebuah tabel relasi, dan simbol yang digunakan adalah simbol sigma. Kayak gini, teman-teman udah tahu kan simbol sigma itu seperti apa? Nah, simbol ini digunakan untuk menunjukkan operasi select. Kemudian, kita punya contoh penggunaan operasi selectnya. Misalnya nih, kita punya tabel yang isinya NIM, kode mata kuliah, nilai, dan SKS. Misalnya, kita mau mencari hasil nilai dari tabel mata kuliah berdasarkan sigma NIM 130318110 nilai. Maka hasil select yang keluar adalah 130318110. Nih, NIM-nya. Kemudian akan keluar kode mata kuliahnya, kan ada 2 nih kode mata kuliahnya. Kemudian akan keluar nilainya. Seperti itu. Hasilnya akan jadi seperti ini, guys, teman-teman. Kemudian, yang kedua, kita akan menjelaskan dan mengetahui tentang project. Operasi project berfungsi untuk memilih nilai atribut-atribut tertentu saja dari sebuah tabel relasi, dan simbol yang digunakan adalah simbol P. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan operasi project. Contoh dari operasi project. Misalnya, kita mau mencari kode mata kuliah dan SKS dari mata kuliah tersebut dari tabel mata kuliah dengan operasi P kode MK SKS dari tabel mata kuliahnya. Dan hasil dari operasi di atas akan menunjukkan hasil seperti ini. Ini misalnya nih ya, kita punya tabel mata kuliah dan isinya tuh ada kode mata kuliahnya ini dan SKS-nya ini. Nah, jadi hasilnya akan keluar seperti ini, kode mata kuliahnya dan SKS-nya. Dan penjelasan yang terakhir untuk video saat ini adalah union. Operasi union berfungsi untuk mendapatkan nilai atribut gabungan, nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Dan simbol yang digunakan adalah simbol U.
pada operasi union bernilai benar jika dua kondisinya terpenuhi. Dan kondisi yang pertama itu adalah derajat dari tabel relasi yang dioperasikan harus sama. Dan domain dari atribut yang dioperasikan juga harus sama. Jadi kita harus mengingat dua kondisi tersebut. Yang pertama itu derajat operasi harus sama dan domain atribut harus sama juga. Oke, kita lihat contohnya ya. Nih, contoh dari penggunaan operasi union. Misalnya, kita punya dua tabel relasi. Yang pertama itu aslab SI dan yang kedua itu aslab TI. Nah, dalam atributnya terdapat NIM, nama, dan kelas di kedua tabel tersebut. Di sini kita aslab SI itu namanya ada Eko, Aji, dan Dimas. Sedangkan di aslab TI ada Rara, Egi, dan Aji. Nah, kemudian dari dua tabel relasi pada slide sebelumnya, kita bakal milih operasi union kayak gini, yaitu project nama dari aslab SI, union project nama dari aslab TI. Maka perintah di atas itu berarti menggabungkan hasil dari operasi project terhadap tabel aslab SI dengan hasil dari operasi project terhadap aslab TI. Hasil dari operasi di atas adalah sebagai berikut. Eko, Aji, Dimas, Rara, dan Egi. Karena kita di sini menginginkan hasilnya nama kan dari aslab SI dan nama dari aslab TI. Dan hasilnya kayak gini. Nah, kita lihat di tabel sebelumnya kan ada 3 nama aslab SI dan ada 3 nama aslab TI. Tetapi di sini tuh ada yang sama gitu. Jadi nama Aji itu ada di aslab TI. Nama Aji itu ada di aslab SI dan ada di aslab TI nih, Aji. Dan di sini hasilnya Aji itu tidak dua nama karena relasi adalah set sehingga nilai duplikatnya itu dihilangkan. Jadi Ajinya cuma ada satu nama aja. Nah, jadi kita harus merhatikan seperti itu. Nih, perlu diperhatikan dalam tabel bahwa terdapat nama Aji yang duplikat, namun setelah muncul hanya sekali pada hasil operasi karena relasi itu adalah set sehingga nilai duplikatnya itu akan dihilangkan. Seperti itu teman-teman. Slide selanjutnya to be continued. Oke, jadi pembahasan untuk video saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau informasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.